Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sudah banyak yang meminta kepada saya untuk menjelaskan perkataan Yai Said Aqil Siraj. Ini sudah lama ya, Ramadan 2 edisi sebelumnya, yang mana beliau itu diundang oleh iNews kemudian menjelaskan tentang Nur Muhammad, dan penjelasannya ini memang bukan penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan saya berani mengatakan itu ya karena memang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau aswaja itu nggak begitu cara penjelasannya. Jadi mukadimahnya dulu bahwa yang namanya Nur Muhammad itu dia adalah satu persoalan yang mana dia harus dibahas secara terpisah di dalam kesempatan yang lain. Cuman di sini kita akan melihat bahwa apa-apa yang dibawakan oleh Yai Said Aqil Siraj ini dekatnya kepada Syiah itu, yaitu kepada filsafatnya Suhrawardi ya, atau ya Suhrawardi kalau Yai Said Aqil Siraj di sini, dan Suhrawardi itu salah satu tokoh Syiah, dan sangat banyak sekali gandrungi karya-karyanya itu, tapi digandrunginya itu ke belakangan begitu, nggak dulu. Kalau dulunya beliau itu sampai disebut al-maktul kan, beliau itu dihukum mati sama dengan al-halaj. Kalau al-halaj itu karena perkataannya, kalau beliau ini Suhrawardi ini karena memang tidak lazim begitu. Itu satu kurun dengan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Suhrawardi ini mendekati anak Salahuddin, jadi putra mahkota begitu didekati, dan kemudian banyak sekali lah di situ spekulasinya. Ada yang mengatakan para ulama saat itu hasad kepada beliau sampai meminta untuk dihukum mati dan lain sebagainya. Cuman itu bukan fokus kita sekarang membicarakan Suhrawardi itu siapa, tetapi akan fokus dari mana sebetulnya Yai Said Aqil Siraj ini mendapatkan pemahamannya begitu, dan itu akan kita bahas ya. Kita akan mulai saja langsung. Masih di acara Ayat-Ayat Langit, dan tamu kita Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini, Kiai. Nah, Kiai, kita selama ini selalu bilang bahwa manusia yang ada di bumi ini kakek kita adalah Nabi Adam. Berarti yang pertama kali makhluk setelah Allah itu ada, kemudian makhluk yang pertama ada di bumi itu adalah Nabi Adam. Betul begitu, Kiai? Kurang benar. Tadi saya jelaskan, pertama wujud adalah zat Allah, al-dzatul mutlaqah al-mujarradah anis idhofat, the absolute one existence without relation. Kemudian bahasa manusia ini, misalnya nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya, maka langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata setelah ingin mengenal dirinya, muncullah nama-nama yang 99 itulah, maka pasti ada relasi, ada hubungan. Contoh namanya Al-Khaliq, yang menciptakan, yang diciptakannya mana? Pasti ada. Maka 99 semua jadi satu, muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yan tsabitah, entitas laten. Selat tadi sudah mengatakan pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab ya. Ketika itu belum ada yang menjawab Allah iya, itu Allah sendiri itu sebenarnya, tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Nur Muhammad itu yang nantinya menjadi wujud dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos, the essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Lain lagi. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. Dikatakan apakah Nur Muhammad itu Khaliq, pencipta? Bukan. Apakah Muhammad itu makhluk? Bukan. Oke, kita hentikan dulu di sini ya, karena segini saja ini sudah banyak yang harus dijelaskan. Sebelum kita masuk kepada poin-poin ya, Yai Said ini
seharusnya kan tahu tempat di mana menjelaskan apa begitu ya. Beliau ini lagi menjelaskan di hadapan orang-orang awam. Mereka itu bukan alim, bukan kiai, bukan ustadz. Mereka itu jurnalis. Jurnalis kemudian bertanya tentang Nabi Adam. Apakah Nabi Adam itu makhluk pertama yang diturunkan di bumi? Yai Said mengatakan bukan. Kemudian langsung menarik pembahasan kepada Nur Muhammad. Malah sebelum Nur Muhammad itu menarik pembahasan dulu kepada al-wujud al-mutlaqoh. Repot ini kalau seperti ini ya. Jadi apa ya? Seharusnya begitu. Pembahasan seperti ini sudah masuk dalam pembahasan spesifik dari satu pembahasan global yang lebih besar. Ini sudah masuk ke dalam pembahasan tentang ontologi begitu dan nanti kepada epistemologi. Di sini ada pembahasan besarnya. Jadi jangan dulu masuk ke sini sebetulnya sebelum kita membahas ontologi secara minimal lah, secara mendasar begitu. Kemudian kita membahas epistemologi secara mendasar. Baru setelah itu kita bisa masuk ke dalam pembahasan yang ingin dibahas oleh Yai Said di sini. Nah cuman itu insight-nya dulu ya. Jadi kesalahan Yai Said Akil itu pertama kalinya apa? Dalam membahas hal ini akhirnya menjadi fitnah besar di Indonesia lah begitu ya, minimalnya banyak orang-orang yang di bawahnya itu komentar, oh ini adalah ilmu tinggi. Padahal banyaknya juga halusinasi, banyak orang yang tidak paham juga. Jadi tatkala mendengar apa yang dibicarakan oleh Yai Said Akil di sini, itu 99% orang nggak paham atas apa yang dikatakan oleh beliau. Dan kalaupun merasa ada pemahaman, pahamnya itu pasti salah. Nanti masuknya itu ke batiniah begitu. Repot lah. Jadi kita uraikan saja dulu ya. Yang dipertanyakan pertama ini di sini nih. Yang pertanyaan pertama itu apa mengenai Nabi Adam makhluk pertama begitu ya. Nabi Adam makhluk pertama di bumi. Makhluk pertama di bumi. Nah, itu kan tadi katanya kurang tepat tuh. Padahal ya kurang tepat memang ini tidak benar begitu. Nabi Adam itu bukan makhluk pertama di bumi. Lah wong sebelum Nabi Adam itu ada untuk sebagian historian ya, untuk sebagian muarikh itu kan jin-jin dulu, yang mana jin-jin itu sudah melakukan banyak sekali kerusakan di muka bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang mana iblis ada di dalamnya. Jadi memang Nabi Adam itu bukan makhluk pertama di bumi, bukan. Nah, manusia pertama iya, makhluk pertama ya bukan. Nah, seharusnya kan dibawa ke sana saja oleh Yai Said ini. Jadi tidak perlu membawa sampai jauh begitu ya ke al-a'yan ats-tsabitah, kemudian kepada wujud mutlaqoh, kemudian kepada asmaul husna dan lain sebagainya. Ini tidak memberi manfaat sama sekali begitu. Jadi apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Yai Said Akil di sini? Manfaat apa yang ingin beliau sampaikan? Ini tidak bermanfaat sama sekali kepada orang-orang yang tidak mengetahui sedari awal landasan yang diperlukan untuk memahami apa yang beliau katakan. Nah kemudian masuklah pembahasan-pembahasan yang menjadi permasalahan begitu ya. Yang pertama ini apa tadi itu disebutkan wujud mutlaqoh ya, wujud mutlaqoh. Nah wujud mutlaqoh ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti secara bahasa juga ini sebetulnya tidak dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengenal dirinya, akhirnya menjadi dua kan. Kata beliau nih, ingin mengenal dirinya. Nah, dari ini kan wujud mutlaqoh itu tanpa idhofat katanya begitu ya tadi, tanpa idhofat. Tanpa idhofat itu relasi. Jadi kalau misalkan saya mengatakan saya kepada anak saya punya anak namanya Aksara. Saya kepada anak saya nih, berarti ada idhofat di situ. Saya jadi bapaknya, Aksara jadi anaknya. Nah, itu ada idhofat. Jadi kita harus melihat minimal dua perkara di situ. Kalau mau ada idhofah. Nah, wujud mutlaqoh itu tanpa idhofah. Yang ini ya, ini tanpa idhofah, makanya disebut mutlak. Kemudian ingin mengenal dirinya. Disinilah nanti keluar asmaul husna. Ya, ini kan begini nih, ya. Nanti keluar di sini apa? Al asmaul husna. Al asmaul husna. Nah, dari mana kita harus menjelaskan ya? Yang mana asmaul husna ini tadi kan disebut disebut ada manifestasinya begitu. Manifestasinya itu adalah Nur Muhammad. Yang mana Nur Muhammad ini bukan Muhammad bin Abdullah yang
turun ke bumi, bukan yang turun ke bumi, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan di Mekah, ya wafat di Madinah, bukan yang itu. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Yai Said? Yang mau disampaikan oleh Yai Said, kalau kita mau melihat kepada dasar filosofisnya, yaitu yang wujud itu hanya Allah. Itu yang mau disampaikan. Makanya tadi beliau itu mengatakan wujud ini ada martabatnya nanti, ada marotib, yang mana yang wujud benar-benar wujud, yang mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wujud mutlak itu adalah wujud tanpa idhofat. Jadi wujud saja sudah selesai. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala, kata Yai Said Aqil Siraj. Yang mana itu salah, bukan posisinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk memahami ini dulu ya, yang nanti kan keluar Nur Muhammad kan, Nur Muhammad. Untuk memahami ini, apa yang harus kita pahami? Yang harus kita pahami adalah ontologi. Ontologi itu apa yang ada. Nur Muhammad tadi disebutkan oleh Yai Said bahwa Nur Muhammad itu disebut ada ya tidak, disebut tiada ya tidak. Nah, ini bukan posisi ontologinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan, terutama Asy'ariyah. Asy'ariyah itu mereka tidak mengisbat tetapnya perkara, dia ada tidak, tiada pun tidak. Enggak, ini kan kontradiksi begitu. Nah, nanti Maturidiyah mengatakan ada yang namanya hal. Hal itu lain lagi, dia bukan ada dan tiada begitu. Dia tidak ada fil kharij, tapi dia thubut. Jadi dia bukan perkara yang di antara ada dan tiada, bukan, karena tidak ada tidak ada pertengahan di antara ada dan tiada, nggak bisa. Sesuatu itu kalau dia ada ya berarti dia tidak tiada. Kalau dia tiada berarti dia tidak ada, kan begitu. Tidak ada pertengahannya. Nah, kemudian mengatakan Nur Muhammad ini ada ya tidak, tiada pun ya tidak. Ini kesalahan fatal begitu. Dilihat dari segi kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak mau menyebutkan, dilihat dari segi ahlul haq begitu. Nah, kita kembali dulu ya supaya memiliki konteks dulu. Apa yang harus kita pahami di sini? Yang harus kita pahami adalah ontologi. Ontologi itu adalah pembahasan tentang ada. Pembahasan tentang ada. Nah, karena yang namanya filsafat itu dia suka bertanya kepada hal-hal yang paling radikal begitu, yang paling mendasar. Karena memang dari awal kita mengatakan bahwa yang namanya tasdik itu adalah cabang dari tasawur. Berarti kalau kita mau mengatakan apakah malaikat itu ada, kemudian apakah jin itu ada, kemudian kesananya nanti apakah Tuhan itu ada, berarti kita harus membahas dulu apa itu ada. Jadi apa itu ada dan apakah ada itu ada? Itu pertanyaannya tuh. Jadi apa itu ada? Ini pertanyaan pertama. Apa itu ada? Jika ini sudah selesai dibahas, maka pertanyaannya apakah ada itu ada? Nah, yang mana ada ini adalah wujud. Bahasa Arabnya itu. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Arabnya ma huwal wujud, apa itu wujud, atau mahiyatul wujud, apa esensinya wujud. Kemudian pertanyaan keduanya halil wujud mawujud. Apakah wujud itu ada begitu. Nah, ini yang menjadi soal. Jadi jangan dulu masuk ke dalam Nur Muhammad kalau mau paham begitu ya. Jangan dulu masuk ke dalam Asmaul Husna kalau mau paham. Kita bahas dulu ontologinya. Dan di sini para ulama jelas banyak berbeda pendapat. Yang mana dari perbedaan pendapat itu sudah tentu yang benar mana. Ya minimalnya kalau kita mengklaim begitu ya kita kan perlu munazarah. Oh, kamu kan mengklaim itu benar ya. Ayo berdebat kalau misalkan memang itu tidak benar begitu ya. Apa yang diklaim oleh kita benar itu memang tidak benar ya silahkan. Ayo kita berdebat. Nah, oke, sampai sini dulu ya. Jadi apa itu ada, kemudian apakah ada itu ada. Nah, untuk jawaban singkat banyak sekali nanti hasil dari perbincangan ini, yang mana ini bukan pertanyaan baru, ini pertanyaan filosofis sejak zamannya Plato ya. Minimalnya yang kita sampai kepada pendapat yang lumayan utuh tentang ontologi itu kan Plato. Jadi nanti akan ada dua nih madhab besar. Sebetulnya ada tiga ya, ada Plato, kemudian ada Aristoteles. Ada dua madhab besar. Ada madhab yang ketiga, namanya siapa? Plotinus kalau tidak salah. Cuman Plotinus itu tidak terlalu populer ya. Nanti maksudnya ke sini. Dan ini nanti yang menjadi
Sunni dan Syiah. Masuknya ke sini nanti. Plato ya. Jadi ada itu adalah esensi. Jadi apa itu ada? Ada itu essence. Jadi ada itu adalah esensi. Dalam pengertian bahwa ada itu merupakan idea tentang eksistensi suatu perkara. Itu Plato tuh. Nah, makanya Plato ini nanti punya konsep yang namanya real itu, yang namanya nyata, itu adalah perkara-perkara yang ada di dalam alam ide. Nah, alam ide itu apa yang kamu persepsi. Jadi misalkan kamu lihat ini remote ya. Nah, remote ini bukan real, remote yang ini tidak real. Yang real itu adalah konsep kamu tentang remote. Malah bukan konsep kamunya, tetapi konsep aslinya tentang remote itu yang real. Nah, ini tidak bisa ditunjuk mana, nggak bisa, karena memang kan idea. Jadi ada itu idenya itu. Nah, makanya nanti turunannya atau pembuktian mereka itu apa buktinya? Bahwa tatkala kita membicarakan ada, kita itu pasti membicarakan idea tentang ada. Yang mana pada akhirnya tatkala kita membicarakan ada, akhirnya kita membicarakan ide juga. Jadi kesimpulannya itu ada itu idea, begitu. Ada itu idea. Turunannya nanti yang kita saksikan sekarang itu tidak benar-benar ada. Itu konsekuensinya. Kenapa? Karena itu adalah nisbah. Tadi tidak mutlak. Yang kalau kata Yai Said Aqil Siraj itu mengatakan mutlak, itu tidak mutlak. Karena tatkala kita melihat ada pada realita ini, berarti kita melihat apa? Remote plus ada, kan begitu. Ya, berarti itu pun cabang dari remote secara mutlak. Nah, itu Plato tuh. Ya, mudah-mudahan nggak paham ya. Mudah-mudahan nggak paham. Supaya kamu bertanya tuh, dipikirin dulu, ya, pikirin dulu. Itu Plato. Orang yang berpikir ya, termasuk di dalamnya Aristoteles. Jadi bingung dia itu. Lah, kok sesuatu yang dia itu hanya berada dalam ruang perbincangan. Jadi dialektika antara akal kita dengan apa yang real di luar kita. Itu hanyalah sebagai konsep, kok dinyatakan itu yang real, itu yang ada, begitu. Ada itu kok itu. Ini Aristoteles gak terima. Nah, Aristo itu mengatakan yang ada itu kita sebutkan apa? Yang existence di luar ide. Begitu. Ini Aristo nih. Aristo. Apa Aristo di sini ada itu? Ada itu yang exist. Jadi perkara begitu ya. Yang exist di luar ide. Itu Aristo. Jadi kalau kita misalkan mengatakan remote sebagai konsep, itu tidak ada. Yang ada itu ini. Remote ini yang ada. Jadi dia yang bukan ide. Yang ide ya bukan ada, begitu. Yang ide itu dia konsep. Jadi tatkala melihat apa hubungan mental existence ya. Mental existence itu yang bisa kita akses di dalam diri kita dengan perkara yang ada di dalam kenyataan. Relasinya itu adalah relasi dialektika. Jadi apa yang ada pada kenyataan ini, kita katakanlah dulu begitu ya, apa yang ada pada kenyataan ini fil kharij, dalam pengertian dia yang memiliki efek di dalam eksistensinya, itu yang mengada tanpa harus ada yang mempersepsinya. Jadi meskipun tidak ada yang mempersepsi, sesuatu itu tetap eksis. Adapun kita memiliki pikiran, kita memiliki akal, itu adalah konsekuensi kita sebagai manusia, sebagai hewan yang berpikir di dalam mencerap apa-apa yang ada di dalam eksistensi ini, di dalam realita ini. Nah, ini kan sudah dua mazhab berbeda berarti ya. Jadi kalau misalkan dilihat yang namanya Plato itu, dia sudah mengatakan yang namanya remote, yang existnya real, yang wujudnya mutlak itu adalah remote yang ada pada ide. Karena pada akhirnya tatkala kita melihat yang real itu adalah nisbah antara remote dengan ada, Aristo melihat bahwa ada itu ya yang eksis pada realita, yang eksis di luar ide kita. Adapun ide itu adalah dialektika antara diri kita sebagai manusia dengan apa-apa yang real dalam realita. Nah, dalil Aristo nanti diantaranya apa? Diantaranya apabila idea ini yang real, maka tatkala kita misalkan membayangkan gajah, harusnya kepala kita meledak begitu.
Ya gajah di kepala ya kan nggak bisa begitu, nggak nggak meledak. Ada atau kita membayangkan api di dalam pikiran kita atau kita mengakses makna api di dalam pikiran kita, harusnya otak kita terbakar. Kan tidak, yang ada efek secara real itu kan pada kenyataan lah begitu ya, di luar zihin. Ada kharijul a'yan begitu. Dia bukan mental existence, tapi dia adalah yang eksis tanpa memerlukan kepada eksistensi itu. Nah, mana yang diambil oleh Ahlus Sunnah? Yang diambil oleh Ahlus Sunnah jelas yang ini, ya, jelas yang Aristo nih yang diambil. Dan ini sebetulnya kalau saya melihat ini bukan sebagai pertentangan. Itu bisa kita obrolkan nanti ya, karena ini perbincangannya akan sangat panjang sekali kalau kita mau masuk ke dalam apa yang dibicarakan oleh Yai Said Aqil Siraj. Jadi yang eksis Ahlus Sunnah itu ngambilnya di sini, ya, yang eksis di luar ide. Kemudian Suhrawardi itu mengambil yang ini. Yang mana? Yang Plato nih. Nah, yang Plato. Ini Suhrawardi. Makanya nanti kalau misalkan kita melihat kepada maujud begitu ya. Tadi kan Yai Said Aqil Siraj ini mengatakan bahwa Allah itu wujud mutlak. Jadi dari wujud-wujud itu yang paling kuat yang mana? Yang wujud mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang darinya terpancarlah semua maujud begitu. Itu teori apa? Teori emanasi atau nanti teori apa, isyroqi begitu ya. Apa itu isyroqi itu? Masya Allah, bahasa Inggris lupa saya. Itulah ya teori isyroqi, pancaran begitu, memancar. Jadi dari yang wujud mutlak itu memancarlah semua perkara yang ada, dan semua yang perkara itu adanya nisbi saja. Nah, nanti Yai Said Aqil Siraj ini akan menambahkan juga dengan bukan Suhrawardi itu, dengan Masya Allah Mula Sadra ya. Dengan Mula Sadra akan dikawinkan juga perkataannya. Cuman kalau kita mau berhenti sampai sini dulu ya, pertanyaannya kan di sini tadi itu mana Nabi Adam itu makhluk pertama di bumi, ini jelaskan bukan, dan itu seharusnya tadi dibawa ke sini, akhirnya jadi ribet tuh. Kemudian wujud mutlaqoh ini sebetulnya tidak bisa disebut wujud mutlaqoh, itu disebut kita menyebutnya apa, al-wajibul wujud. Nah, al-wajibul wujud itu al-haq yang paling real. Yang paling real itu ya Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian mau ada yang mikirin, mau enggak ada yang mikirin, ya Allah itu ada. Nanti kita akan melihat apa dalil adanya. Kok kenapa kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada? Itu kan ada dalil. Nah, dari sini, dari Allah ingin mengenal dirinya ya, kemudian Yai Said Aqil Siraj ini mengatakan bahwa Allah ingin mengenal dirinya itu akhirnya mengemanasilah di situ apa, al asmaul husna, yang mana di situ juga nanti terjadi Nur Muhammad, yang mana Nur Muhammad ini disebut ada ya tidak bisa, tiada ya tidak bisa. Ini salah begitu. Jadi kalau kita misalkan mau masuk ke dalam apa asmaul husna dulu ya, asmaul husna itu dia adalah nama-nama milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada, kalau kita mau masuk al asmaul husna, kita harus melihat ada yang namanya al-ismu dan ada yang namanya al-musamma. Ya, al-ismu dan al-musamma. Isim ini adalah nama, al-musamma ini adalah sang pemilik nama. Nah, pemilik nama. Pertanyaannya, apakah al-ismu nama itu ada? Kan nanti ke situ ke ontologi begitu. Apakah nama itu ada, mawujud? Ya kan enggak, nama itu enggak mawujud. Nama itu bukan sesuatu yang ada. Nama itu ya sesuatu yang subut saja, yang tetap saja. Dia baru bisa kita akses apabila idofatnya ada. Tadi seperti disebutkan, Allah itu apa? Al-Khaliq. Ya, kapan kita itu bisa menyebut Allah Al-Khaliq? Ya kalau ada makhluk. Kalau enggak ada makhluk secara idofat, ya enggak bisa disebut Al-Khaliq lah, makhluknya enggak ada. Jadi azalian kan nggak bisa disebut dulu. Betul kata Yai Said Aqil Siraj tadi, tidak bisa disebut dulu. Yang namanya Allah itu tidak kena oleh waktu, maka nggak bisa disebut dulu. Allah ingin mengenal dirinya, nggak bisa. Ya Allah ada makhluk, sedangkan makhluk itu hadis, semuanya kan hudus tuh. Makhluk itu semuanya hudus. Maka Allah disebut Al-Khaliq tatkala yang hadis ini ada. Disitulah para ulama ada yang mengatakan bahwa al-asmaul husna, penamaan ini dilihat dari segi lafaz, dia pasti hadis, dia pasti makhluk ya. Apanya? Nama al-khaliqnya, bukan musamanya nih, bukan musamanya. Pemilik namanya kan az-zatul aliyah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemilik namanya. Adapun asmaul husna, nama al-khaliq itu kan hudus ya, baru lah.
Lawang idofatnya baru terjadi. Secara apa? Tatkala makhluknya ada begitu. Cuman dari satu sisi dia bisa disebut qadim. Dari segi apa? Dari segi bahwa itu pasti. Jadi karena makhluk itu tetap Allah mengetahui pasti adanya, maka Allah sebagai Al-Khaliq itu pun tetap azalian begitu. Nah ini apa ya? Yang mau saya katakan begini ya. Apa-apa yang dijelaskan oleh Said Aqil Siraj di sini itu bukan apa-apa yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dulu kesimpulannya. Karena memang yang dijelaskan oleh Yai Said Aqil di sini itu bukan perkara yang bisa dipelajari 1-2 jam, nggak bisa. Ya, ini perlu 1 degree, ini kamu perlu jadi sarjana untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh, untuk memahamilah setidaknya apa yang keluar dari Yai Said Aqil Siraj. Jadi ada perbedaan antara memahami dan membenarkan. Saya paham apa yang dikatakan oleh Yai Said, tapi saya tidak membenarkan apa yang dia katakan karena yang dikatakan itu salah, begitu. Dan orang-orang yang mendengarkan Yai Said di depan beliau ini, 3 orang ini atau 4 orang ini, itu saya jamin tidak paham. Dan yang mendengarkan via YouTube itu saya jamin 99% juga nggak paham. Nah, kalau seperti itu PR kamu apa kalau mau paham? Belajar, begitu. Apa yang harus dipelajari? Pelajari Asy'ariyah Maturidiyah itu sampai minimalnya level mutawasid lah ya. Sampai minimalnya itu sampai Ad-Dasuqi. Insya Allah itu bakal paham lah Ad-Dasuqi. Atau di belakang saya ini ada yang warna biru nih. Ini Ad-Dardir, Syarah Ad-Dardir itu sudah bagus ya dengan hasyiahnya. Syarah dengan hasyiah Ad-Dardir itu pun insya Allah lah membuka insight sedikit banyak tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kamu nanti belajar juga tentang Syiah. Jadi yang benernya dulu pelajari, nanti baru yang salahnya. Nah setelah mempelajari Syiah, baru kemudian kamu itu mempelajari filsafat sampai ke Aristo, sampai ke Plato. Itu baru akan terbentuk nih pola pikir kita dan kita akan melihat irisan-irisan pemikiran di mana sebetulnya satu pola filsafat ini bercabang kepada pola filsafat yang lain begitu. Dan pembicaraan-pembicaraan seperti Yai Said Aqil Siraj ini tidak akan terasa wah begitu biasa saja. Malah akan terlihat salahnya di mana, kesesatannya di mana. Nah, pada akhirnya kalau ini mau diteruskan kita butuh berjilid-jilid video. Saran saya untuk yang tidak belajar dengan cermat, dengan benar, jangan terlalu banyak, malah hindari perkataan-perkataan Yai Said karena beliau ini suka tidak tahu tempat di mana harus menjelaskan. Ya, yang mana pada akhirnya orang-orang seperti kita harus menjelaskan, yang mana waktu menjelaskannya pun tidak bakalan cukup begitu. Kecuali kita mengatakan jangan dengarkan perkataan Yai Said Aqil Siraj yang ini. Jadi sudah buang saja begitu. Dan dari sini saya bisa melihat Yai Said Aqil di sini bukan hanya sekedar menjelaskan, tetapi beliau ini mentasdik apa yang beliau katakan begitu. Beliau membenarkan. Dan kalau beliau membenarkan apa yang beliau katakan, berarti beliau bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sudah dekatnya kepada Syiah begitu. Baik beliau sadar atau tidak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.